Kali ini Juventus mau bertandang ke Sassuolo di Giornata kelima. Permasalahannya adalah apakah Juventus tetap belum pernah kalah ya. Kita bersama Inter, sama satu lagi Lecce yang belum kalah. Nah, kita pengen preview dulu, pengen mengulas atau ingin memprediksikan melawan Sassuolo ini bagaimana nih Juventus. Apakah masih konsisten? Apa kembali ke setelan pabrik kalau kata Juventini yang suka julid ya kalau kalah? Atau seperti apa? Nah, seperti apanya gue nggak bahas sendiri. Di sini gue bertiga, termasuk gue sendiri. Halo teman-teman saudara Juventini, apa kabar semuanya? Dari Sabang sampai Merauke, gue Jeki, dan gue pengen kenalan dulu dengan siapakah hari ini gue ingin berdiskusi dengan saudara Juventini. Oke, dari yang pakai kacamata dulu, yang pakai jersey. Dengan siapa? Oke, Mas Jack. Halo, Oh, siapa? dua-duanya pakai Atau semua kacamata. nih? Yang Oh, pakai jersey Dulu dulu aku, berarti. Berarti siapa dulu benar-benar. makanya gue Oh iya, bingung iya, ya. yang pakai oh iya, jersey dulu. sama-sama kacamata nih. Iya, benar-benar. Yang pakai jersey deh, yang pakai jersey. Nah, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. sejahtera, Om Oh, Swastiastu, salam kebajikan, namo budaya. Gue Suryo Juventini dari Depok. Oke, thank you Suryo. Suryo sering sekali hadir di Suara Juventini. Dan satu lagi teman Juventini kita dengan siapa di sana? halo Mas Jack dan Mas Suryo, saya Sangga Juventini sementara dari Tegal karena ada Oke. kemungkinan hijrah lagi mobile. Juventini ngapak nih ya. Iya, Juventini ngapak dan Pantura ini. Garis Iya, Pantura. garis Pantura. Oke, karena Juventini ini bisa dari seluruh Sabang sampai Merauke, asiknya karena online kita nggak ada batasan ya, ngobrol dengan siapa aja ya. Oke, kita langsung aja nih, Sangga dan Suryo nih. Kita lawan Sassuolo. Nah, ini lawan Sassuolo ya sebenarnya bisa dibilang pertandingan yang terkadang merepotkan. Tapi in the end hasilnya selalu bagus. Tapi seringnya juga merepotkan. Apakah ini pertandingan yang termasuk tricky? Ya, tricky itu maksudnya apa? Terlihat mudah tapi susah. Atau memang Juve lagi di level yang semuanya mudah. Wah, sombong amat. Semuanya mudah karena lagi semangat-semangatnya. Nah, bagaimana kalian melihat review ini? Karena gue juga menyiapkan materinya. Si Sassuolo itu baru menang sekali ya, baru menang sekali, ya mediocre sekali mereka. Kalau Juventus lagi on fire nih kelihatannya ya. Baru baru hanya seri satu dan belum pernah kalah dan selalu menangnya juga selalu meyakinkan, nggak pernah skornya 1-0. Nah, itu empat laga terakhirnya. Dan kalau secara tabel juga Juventus ada di peringkat dua, ya, walaupun masih ada 34 game lagi ke depan. Tapi kalau Sassuolo sendiri startnya kurang bagus. Dia ada di peringkat 17. Nah, bagaimana teman-teman melihat review seperti ini? Apakah bagaimana kondisi kalian Juventus dalam mempersiapkan melawan Sassuolo ini? Kalau dari Suryo itu sendiri gimana, Sur? Oke, ngeliat tren positifnya sebagai seorang Juventini, gue harus tetap optimis dong. Ya, kita 3 kali menang, 1 kali seri. Di mana yang akan kita hadapin ini Sassuolo. Menang sekali doang, 3 kali kalah. Ya, bisa lah Juve. Kalau perlu ngebabat Sassuolo ini. Mungkin bisa menjadi batu sandungan kalau kita tidak berhati-hati. Tapi tren kita positif, gue tetap optimis, Bro Jeki. Oke, tetap optimis ya. Jadi ini kita udah bisa dikatakan konsisten, Sur, atau sebenarnya belum? Untuk mengambil kesimpulan itu masih terlalu jauh ya, karena masih ada 34 pertandingan lagi yang harus jalani, tapi average-nya kita emang tren positifnya menang, Bro Jeki. Nah, cuman di musim terakhir, maksudnya di musim lalu, kita di kandang Sassuolo sebenarnya kalah. Gimana tuh? Ya, itu dia, karena ini bisa menjadi batu sandungan. Jangan sampai kita terlalu pede gitu maksudnya. Melihat dari yang kemarin di home Empoli kita 1-1, nah itu perlu berhati-hati juga, tren positif, tapi jangan terlalu pede juga gitu, Bro Jeki. Oke, jangan terlalu pede ya. Sip, 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 sip. Oke, ada lagi Suryo? Nah, kalau ngelihat dari yang lain-lain lah ya, kontestan-kontestan liga yang bertanding di UCL kan kebetulan Juve ini kali ini tidak di UCL. Semoga stamina-nya tetap terjaga, terus para pemain bisa beradaptasi dengan kondisinya karena match-nya tidak terlalu banyak dan kita bisa menang lagi, Bro Jeki. Oke ya, jadi lebih refresh ya, lebih seger ya karena banyak bertanding. Oke, kalau dari Sangga gimana nggak? Ya, tadi yang gue bilang di awal, terkadang game ini, pertandingan ini tricky. Tricky itu maksudnya terlihat mudah, tapi malah justru musim. Yes lah sama musiman. Orang cuma nambah wayah doang, jadi nggak tahu beda nih. Apakah masuk ke lubang yang seperti gue bilang lagi, tricky, maksudnya adalah terlihat mudah kayak Fatul Morgana, kesannya ada air tapi sebenarnya enggak. Ataukah seperti apa? Soalnya Sassuolo juga trennya kan jelek juga memulai Liga Serie A, tapi Juventus trennya sangat percaya diri gitu. Gimana melihatnya? Iya, kalau menurut gue Bang ya, Juve ini lagi dapat momentum Bang. Di mana satu pertama dari
tim besarnya cuma kita dan Inter nih yang masih unbeaten. Selain satu mungkin Lecce ya, yang masih belum terkalahkan. Ini kan artinya momentumnya dapat nih, harus mempertahankan performa kuat ini. Cuma yang jadi lawan adalah Sassuolo yang di pertemuan terakhir pun kita kalah ya tipis sih 1-0 lewat gol tunggalnya si Devrel ya kan. Nah, sedangkan Sassuolo juga berkebalikan, bertolak belakang. Dia minggu kemarin sempat unggul duluan nih 2-0. Akhirnya dibalik kemudian. Lah ini dari tren atau catatan buruk si Dionisi dan anak asuhnya. Cuma ya si Sassuolo ini ya sulit-sulit gampang seperti tadi Bang Jack katakan di depan, tricky nih karena dari 5 pertandingan terakhir mungkin skornya Juve menang 3, Sassuolo-nya 2 gitu kan di Serie A kan. Dan ini sih harus dimanfaatkan sebetulnya mengingat bertolak belakang banget nih, Juve di urutan 2, kemudian si Sassuolo di atas, sedikit di atas garis degradasi Mas. Artinya apa? Jadi apalagi ditambah tren si Chiesa sama Vlahovic yang masih dalam on fire setelah pemulihan cederanya mungkin tahun lalu, masih ya begitulah, kita harus sabar dengan si Vlahovic ini. Tapi di awal musim dia udah 4 gol nih. Torehannya udah separuh dari jumlah torehan gol dia musim lalu gitu kan. Akhirnya kan artinya duet ini masih kebetulan nyetel nih. Harus dimanfaatkan nih sama Allegri. Itu sih Bang, menurutku Bang. Cuma harus tetap hati-hati mengingat di pertemuan terakhir kita kepleset. Apalagi ini main di Cittadella Tricolor, Mapei Stadium. Artinya kan tim tuan rumah mungkin dapat motivasi tambahan dari supporternya karena bermain sebagai tuan rumah gitu Bang. Gitu Bang, menurut saya Bang. Oke ya, jadi intinya kita punya momentum kalau dari Sangga ya, momentum, terus juga ada duet Chiesa yang lagi on fire dengan Vlahovic ya, gitu. Kalau gua juga ikutan mereview, memberikan prediksinya bahwa melawan Sassuolo ini, ya kita harusnya bisa menang, itu yang pertama. Yang kedua, kita juga jangan lupa bahwa kita punya bekas pelatih atau asisten pelatih dari Sassuolo, yaitu Magnanelli kan. Jadi Allegri-nya juga bekas Sassuolo ya dulu ya. Ya, itu udah terlalu jauh lah. Yang sekarang ini kan asisten pelatih nih, Magnanelli ya, dari Sassuolo. Jadi otomatis ya memang masih tahu lah jeroan, kelemahan. Ya karena kan belum terlalu jauh, kecuali Magnanelli dulu bekas 20 tahun yang lalu, 15 tahun lalu Sassuolo. Kan ini kan baru musim ini aja Magnanelli ada di Juventus dari Sassuolo. Jadi harusnya bisa memberikan informasi ke Juventus seperti ini loh menghadapi Sassuolo. Ya memang betul kita ini pertandingan yang sangat tricky sekali karena musim kemarin kita kalah di sini. Ini jangan sampai terulang. Harusnya Allegri masih merasa bahwa pertandingan kemarin apa sih salah kita gitu loh. Nah, gue masih ingat Sassuolo itu berani untuk mengambil kesempatan banyak menekan Juventus. Itu yang pertama, dia jadi nggak merasa tim kecil kalau lagi lawan Juventus. Itu yang pertama. Terus yang kedua, Sassuolo juga terkadang kalau melawan Juventus punya semangat yang lebih besar. Ya kayaknya hampir semua tim ya kalau lagi lawan Juventus punya semangat yang lebih besar. Tapi gue setuju juga. Bang. Apalagi kipernya tuh suka ketularan Buffon kayaknya. Ketularan Buffon ya. Tapi gue setuju ini adalah momentum dari Chiesa dan Vlahovic. Ya, gue pikir dengan kebobolan yang banyak seperti ini dari pihak Sassuolo-nya, ini bukan isu yang berat lah buat Juventus atau Vlahovic atau Chiesa untuk kembali mencetak skor. Jadi gue rasa walaupun ini tricky, musim ini gue rasa beda. Karena kita udah modal enak nih, udah menang-menang terus kan. Jadi gue rasa tricky ini bisa kita hapus lah. Tapi ya tadi seperti kata Suryo, ya nggak boleh sombong juga. Nggak boleh over kepedean. Karena takutnya ya tricky tadi yang gue bilang. Gitu loh. Oke, ada lagi tambahin tentang prediksinya kita lanjut lagi ya. Kita tambahin mungkin di materi selanjutnya. Materi selanjutnya adalah tentang pemain kunci ya. Pemain kunci yang kita tahu kalau di Sassuolo masih berkutat dengan nama-nama yang lama nih. Salah satunya adalah Berardi. Terus mungkin kalau gua highlight nama yang lumayan juga Pinamonti, ini adalah striker dari Italia. Nah, kalau dari Juventus, Rabiot masih menjadi pemain penting dari Juventus ya. Terus ada Danilo, setuju juga. Vlahovic dan Chiesa tadi gua lihat yang tadi sudah kita bicarakan juga. Nah, bagaimana kalau dari Sangga melihat pemain kunci ini? Setuju nggak kalau pemain kunci ini adalah nama-nama yang ada di sini? Atau lo bisa punya nama lain yang nanti akan menjadi pemain kunci di Sassuolo menghadapi Juventus? Gimana? Iya, Mas ya. Kalau pemain kunci sih sudah pasti ini dua tim bertumbuh pada dua strikernya ya. Mungkin kalau di Juve duet mautnya Chiesa sama Vlahovic dengan golnya yang cukup tinggi. Kalau Sassuolo punya Pinamonti sama Berardi ya. Yang perlu diwaspadai sebenarnya ini si Berardi nih, dia menit bermainnya sedikit tapi udah 2 gol nih. Artinya apa? Dia bisa menjadi pembeda di partai kali ini ya kan. Kemudian yang saya note juga dari pertemuan sebelumnya lawan Lazio ini si Kenny nih. Padahal Juventus secara statistik ini sering menyerang dari kiri, Bang. Sampai pada Piala Dunia lalu kalau nggak salah pelatihnya Kroasia ini Kostic ya, Serbia.
pernah bilang bahwa Juve itu nggak bisa menyerang dari dari kanan, dia kiri mulu ngabisin stamina Kostic gitu kan. Tapi 2 gol kemarin tercipta berkat Szczęsny, artinya si Szczęsny ini juga the unsung hero gitu, orang yang bisa jadi pembela juga, mengingat dia tuh kontribusi terakhirnya juga sangat bagus, cukup signifikan dengan golnya Vlahovic sama Chiesa berawal dari sisi kanan, dan ini seperti anomali bang, biasanya dari kiri statistik juga left side-nya Juve itu heat map-nya tuh selalu dari kiri, tapi begitu sekali nyerang dari kanan pun Kenny bisa jadi pemain kunci selain dua tadi si Vlahovic dan Chiesa itu bang. Dengan tentunya di tengah ada Rabiot dan Locatelli yang juga konsisten gitu kan. Sejauh ini Locatelli dan Rabiot juga kan nggak tergantikan kan, full starter si Rabiot ini meskipun baru perpanjang kontrak yang isunya tahun kemarin mau ke MU lah, akhirnya dia bertahan juga itu bang. Mungkin itu sih, tapi kalau dari Sassuolo ya 2 striker itu ditambah 1 Armand Lauriente, mungkin ya 3 kuartet terdepan mereka itu yang patut diwaspadai sama bek kita. Oke. Berarti ada nama di luar dari yang gua tampilkan, yaitu McKennie ya. McKennie Iya lagi. betul. Tapi McKennie ini feeling lu bisa konsisten atau one game ya kebetulan lagi main bagus. Iya itu. Apa? Lu lebih ke arah kayaknya musim ini dapat hidayah nih McKennie atau memang lagi lawan Lazio aja bagus? Malah gue kira McKennie itu udah habis di Juve bang. Karena Oh. sebelumnya dari Leeds kan, dia Leeds-nya juga degradasi, balik ke Juve, ya ampun McKennie balik ke Juve ya. Tapi ternyata dengan cederanya Desiglio ini, dia mampu menutup pos kanan yang mungkin agak kosong ya, walaupun Juve sudah datangin West, cuma kan dia pemain baru belum nyetel gitu kan. Ya semoga sih gue doain lah McKennie bisa menjadi pelapis yang mungkin dibutuhkan di saat-saat krusial gitu, kayak kemarin itu kan kita nggak nyangka seorang McKennie bisa dapat permainan bagus seperti itu gitu. Berarti konsisten ya, bukan kebetulan aja di satu game dia lagi main bagus ya. Iya. Oke, Suryo, gimana mengenai pemain kunci yang nanti akan menjadi punya peran penting melawan Sassuolo nih dari Juventus dan Sassuolo sendiri? Nah, gue rasa di sini McKennie karena penampilannya sebelumnya di timnas itu luar biasa bersama Wea. Jadi dia kayak ketitisan Camoranesi gitu kalau ngeliat golnya yang pas 1 lawan Lazio ya kan. Itu digiringnya luar biasa loh itu Bro Jeki. Digiring ya kan, kemudian ngasih umpan, tektok Bremer, Gatti, kemudian Vlahovic. Itu kalau nggak ada chemistry-nya nggak bisa antara Bremer, Gatti, kemudian si Vlahovic. Tapi yang perlu diapresiasi si McKennie karena bola hampir out dari kanan, digiring ya kan, kayak kesulut rohnya Camoranesi, gitu. Nah dia dapat itu mungkin karena pas lawan timnas kemarin, pas di timnas kemarin dia oke banget, dijaga 3 terus bisa lolos, kemudian ngasih umpan ke Wea langsung dari kanan. Nah dari sini gue pernah bilang di Suara Juventus sebelumnya, dia itu berasal dari USA, kemudian Wea juga dari USA, pindah ke Liga Prancis. Nah pasti something ada yang lebih oke. Karena ya kita tahu USA itu tidak terkenal dengan soccernya gitu, atau belum terkenal Eropa. Nah, kemudian Vlahovic sudah dapat ininya, feel-nya, instingnya tuh dapat. Udah waktu Lazio tuh udah dapat banget. Chiesa juga pas gol kedua inisiatifnya kan tinggi tuh. Pas langsung dilepas, langsung tendang gol. Udah ini dua pemain ini lagi on fire banget. Kalau kita ngomong Rabiot itu ibarat kayak semen gitu ya kan, kokoh, nggak pernah cedera, ya, selalu kemana-kemana, daya jelajah tinggi. Oke banget. Kalau untuk Sassuolo yang perlu diwaspadai Berardi, kenapa? Karena pertama high pressing. Ini ini winger ya, kanan ya. Ini bisa banget gitu. Kalau kita lihat sedikit cuplikannya ke pas dia menang lawan Verona, high pressingnya itu bawa terus dribble, terus mirip kayak Lazio sih sebenarnya ini. Dribble, kemudian umpan yang agak medium ya kalau gue bilang, tapi di bawah gitu. Nah ini high pressing, kemudian kreativitinya itu ada di Berardi. Yang satu yang perlu diwaspadai adalah gue agak beda ya, Samu Castillejo. Nah ini pemain kreatif juga. Nah, ini bisa menjadi blind spot untuk Juve. Ya harus diwaspadai juga. Karena dia bisa berinisiatif tinggi, kemudian bisa daya kreatifnya juga oke, lumayan. Semoga nanti tidak terlalu tinggi kita main high press-nya. Karena counter attack adalah satu faktor yang perlu diwaspadai, Bro Jeki. Oke ya. Jadi juga lu ikut mengomentari juga sama dengan Sangga bahwa McKennie ikut menjadi peran kunci dalam nanti pertandingan lawan Sassuolo. Pertanyaannya apakah nanti line up atau enggak nih? Main kunci nggak line up. Tapi nanti kita bahas line up-nya. Nah, kalau gue pribadi, pemain kuncinya atau Chiesa gue memilih. Kenapa pemain kunci Chiesa? Kalau misalkan seandainya Juventus kejebak dalam kondisi sulit membongkar pertahanannya Sassuolo, yaitu masuk ke game yang tricky. Mau nggak mau harus ada pemain yang menjadi pembeda. Ketika tim kalah, berarti kan tidak ada pemain yang menjadi jagoan. Artinya
tidak ada yang bisa cetak skor kan. Kalah itu kan karena nggak bisa cetak skor lebih. Iya kan? Mau entah 3-2, 3-4, 2-1, 1-0, intinya yang kalah adalah tim yang tidak bisa mencetak skor lebih. Kenapa nggak bisa mencetak skor lebih? Ya entah taktiknya bermasalah atau tidak ada pemain yang bisa jadi hero atau jadi pahlawan atau jadi pembeda atau menjadi kreatif gitu loh. Atau orang yang mau bisa bikin kreatif chance-nya lebih tinggi kan nggak ada. Makanya kalah. Nah, supaya nggak kalah, berarti ada satu pemain yang harus jadi jagoan. Gue berharap Chiesa. Kalau seandainya pertandingan ini berat nih, terjebak dalam kondisi kayak musim kemarin. Jadi gue berharap Chiesa udah saatnya menjadi pembeda atau penentu. Jadi kalau yang lain lagi jelek, jangan ikut-ikutan Chiesanya. Itu yang Ya, namanya oke. pembeda. Namanya juga beda. Amin. Jadi jangan sampai nanti yang lain mainnya pada pada lagi bau, pada lagi jelek, ya dia sendiri juga ikutan. Ya kan akhirnya kalah kan, karena semuanya jelek. Jadi memang harus Chiesa harus tetap menjadi pembeda, even nanti Juventus kesulitan. Nah, itu yang pertama. Gua belum bisa melihat Vlahovic menjadi pembeda. Vlahovic masih istilahnya kalau timnya lagi main bagus, Vlahovic ikut bagus. Gue masih melihatnya begitu. Nah, kalau Chiesa ini rasa-rasanya bisa ya. Kalau yang lain pada nggak bagus, dia sendiri bisa bagus. Nah, kalau Sassuolo, ya memang nggak terlalu banyak yang gue kenal. Tapi ya Berardi tetap menjadi andalannya mereka. Intinya Berardi itu jangan sampai punya ruang shoot. Ketika Berardi punya ruang shoot, berarti di situ ada masalah buat Juventus. Ya entah itu shoot dari kotak penalti ataupun dalam penalti. Ya Berardi udah nyaman banget main di Sassuolo. Dia mah udah istilahnya rutinitas sehari-hari main di Sassuolo. Kayak orang Betul. kerja berangkat kantor, jadi udah nggak ada tekanan apa-apa. Dia udah rutinitas aja main sama Sassuolo. Jadi dia nggak mungkin panik bermain sama Sassuolo, nggak mungkin tertekan. Ya nikmat-nikmat aja dia main sama Sassuolo. Tuh buktinya dia bertahun-tahun kan main sama Sassuolo. Orang ini punya skill, cuman orang ini belum mau ada di zona yang lebih besar lagi. Keluar dari zona nyaman. Gue ngeliat Berardi adalah pemain yang tidak mau keluar dari zona nyaman walaupun dia punya skill. Jadi kalau Berardi, jangan sampai dia punya ruang shoot. Ketika Berardi punya ruang shoot, itu masalah buat Juventus. Itu aja sih kalau dari gue. Ada lagi tambahan mengenai key players atau kita lanjut lagi ke masalah line up dari Sangga atau dari Suryo? Oke, kalau gue bisa nambahin, kalau tadi nyambung dari Bro Jeki tadi, dia berada di zona nyaman. Mungkin Juve bisa nunggu dia sampai agak jelek sih doanya, timnya degradasi gitu. Karena ini bagus juga ini di kanan gitu, bisa buat ngelapis si McKennie dan teman-temannya, termasuk Weah gitu. Oh, oke banget Bro Jeki. Ya emang dia diincar Allegri, cuman ya nanti kita lihat lagi aja lah gimana. Oke, ada lagi dari Sangga mungkin ada yang mau sampaikan lagi? Ada? Atau kita lanjut ke materi selanjutnya? Mungkin tambahan sedikit note buat Locatelli ya, Bang. Karena dia juga sempat bagus dengan Sassuolo-nya, mungkin dia agak tahu lah bagaimana ruang ganti Sassuolo, bagaimana dia pernah bermarkas di Mapei. Akhirnya kan dia mungkin bisa ada bocoran dikit lah ke rekan-rekan. Selain tentunya performa di lapangan, setahu saya kan dia kan tetap di lini tengah belum tergantikan nih sampai sekarang, bahkan bertumpu sama si Loka ini. Mengingat Pogba doping ya kan, nggak ada lagi nih siapa yang bisa dampingin dia. Tandemnya praktis cuma dengan Rabiot aja, itu sih yang mungkin juga bisa jadi kejutan di partai lawan Sassuolo ini nanti. Kuncinya juga di Locatelli. Oke, oke. Ya, Locatelli juga menjadi key player ya buat Juventus karena dia salah satu pemain yang menitsnya banyak banget ya, tak tergantikan juga ya. Nah, jadi kalau gitu kita langsung aja nih, line up-nya seperti apa nih? Atau formasinya seperti apa nih? Karena kalau ngomongin formasi dan line up, kelihatannya Allegri udah nyaman 3-5-2. Belum ada tanda-tanda Allegri mau merubah-rubah. Mau berubah keluar dari 3-5-2. Kayaknya nyaman dengan 3-5-2 aja nih. Nah, kalau Sassuolo sangat tradisional sekali formasinya 4-4-2. Nah, kalau dari Juve sendiri, apakah line up-nya sama dengan seperti lawan Lazio? Ataukah mau ada perbedaan line up seperti apa? Kalau memang sama, ya berarti mudah-mudahan bisa sama juga hasilnya waktu lawan Lazio. Atau mungkin ada perbedaan seperti apa? Nah, kalau Suryo gimana mengenai line up? Wah, gua udah paten 352. Kemarin itu bagus banget kerjasama antara Kostik sama Chiesa. Karena mungkin teman-teman Juventus ini mungkin kalau bisa ngeluarin pendapat di komentar atau unek-unek atau katakanlah saran, boleh di komentar. Tapi Kak Kostik sama Chiesa kan posisinya mirip ya. Tapi kemarin itu waktu lawan Lazio bisa inline, sejalan gitu, formasi 3-5-2 dan gue nggak berharap Allegri merubah formasi ini. Artinya kita patenkan dulu, trennya sudah positif. 3 kali menang, 1 kali seri. Gua nggak berharap itu berubah banyak ya dari 3-5-2. Atau katakanlah untuk antisipasi Sassuolo dengan 4-4-2-nya mungkin bisa dicoba 4-1-4-1 Bro Jeki. Oke. Di Terus situ kalau di situ terus nanti bisa bertumpu kepada Locatelli yang menjadi defensive midfielder atau katakanlah Regista yang di atasnya back, kemudian Vlahovic di tengah di paling depan karena antisipasi kalau counter daripada Sassuolo karena di sini mereka itu walaupun memang kalahnya itu 3 kali tapi mereka golnya
oke sebenarnya udah bisa menang 2-0, kemudian mungkin mentalnya jatuh kali ya waktu lawan Frosinone itu, kemudian kalah jadi 4-2. Tapi ini harus diantisipasi kalaupun memang harus berubah, setidaknya 4-1-4-1 untuk mengimbangi pola dalam tanda kutip ya, formasi yang paten 4-4-2 ini udah agak lama berjalan gitu, Bro Jack. Oke. Eh jadi line up-nya seperti apa nih, Sur? Lu belum ngomongin line up nih. Line up-nya sama dengan Lazio atau ada perbedaan? Iya kurang lebihnya sama dengan Lazio. Gue ngelihatnya udah paten banget, enak banget dilihatnya kemarin lawan Lazio Bro Jeki 3-5-2. Jadi tengahnya itu Miretti, Fagioli, Miretti, Locatelli, Rabiot. Nggak ada, intinya nggak ada perbedaan ya waktu kayak lawan Lazio ya. Jangan terlalu diubah dulu Bro Jeki karena ini memang timnya lagi on fire dan mereka perlu menemukan chemistry lagi gitu. Kalaupun memang harus berubah lagi akan terjadi lost chemistry di antara mereka. Karena ngelihat dari gol yang pertama itu udah enak banget, Bremer, Gatti, kemudian Vlahovic gitu Bro Jeki. Oke. Nah, kalau dari Sangga, dari si Suryo bilang nggak ada perbedaan line up, nggak ada perbedaan formasi. Langsung aja gas lagi pakai yang sama dengan Lazio. Nah, kalau dari Sangga ada perbedaan nggak nih dengan dari line up yang ada di yang Iya, kemarin? sependapat sih Bang Jack. Sependapat pastinya dengan 3-5-2 yang udah nyetel, udah klop dengan lawan mungkin salah satu tim yang sekelas Lazio dia bisa menang 3-1. Saya rasa minggu ini bakal dipertahankan ini sama si Allegri ini, formasi ini dengan mungkin kalaupun ada rotasi, saya lihatnya paling di Miretti, posnya Miretti atau mungkin Kostic yang diganti dengan Cambiaso gitu kan. Selebihnya udah pemain yang bakal 99% mungkin akan line up, starting line up di sini. Mungkin yang mungkin akan keluar dari susunan yang kemarin diturunkan lawan Lazio, bisa jadi ya si Miretti sama Kostic ini di pos kiri. Kalau di kanan kan apalagi McKennie sempat kita bahas tadi sebelumnya, dia masih on fire. Dan Weh juga masih butuh proses tune in gitu ya, biar nyetel nih sama rekan-rekannya, apalagi dia pemain muda gitu kan. Praktis ya memang cuma mengandalkan trio si Bremer, Gatti, Danilo di belakang, dan tengahnya kalaupun ada rotasi dua tadi antara Miretti sama Kostic, depan udah pastilah paten dia punya si duet Kies sama Vlahovic on fire nih lagi kan. Berarti Itu sih Miretti, Bang Regi. Miretti diganti siapa kalaupun dia nggak line up, diganti Fagioli ya? Iya, mungkin satu-satunya yang berpeluang Pak Joli. Kemarin kan juga sempat di-sub-in sama Allegri di menit-menit last minute lah, 10-20 menit terakhir waktu lawan Lazio. Karena memang Fagioli juga punya potensi yang menjanjikan, nih kan. Apalagi si Allegri ini kan terkenal berani memainkan pemain-pemain mudanya. Banyak yang diorbitin, salah satunya ya si anak emasnya dia di Milan itu kan Desilio. Hmm. Tapi lagi cedera nih sayangnya nih. Ya, ya. Nanti Permain kita yang bahas. mungkin versatil, bisa cover di pos ya kanan kiri ya. Iya, iya, iya. Itu Bang Jeki dari saya. Oke, ya. Jadi ada mungkin akan ada pergantian line up di Miretti atau Kostic ya. Kalau gua pribadi lebih baik Kostic yang diganti sama Cambiaso karena ini kan pertandingan prinsipnya kan lawan Sassuolo ya. Nggak dibutuhkan mentalitas yang intinya ini bukan pertandingan penting lah. Jadi lu perlulah merotasi ini ke Cambiaso supaya dia punya minutes bermain yang lumayan. Ini juga kita udah cukup poin, bukan cukup poin, kita udah lumayan menang nih. Jadi nggak ada salahnya kalau lu taruh Cambiaso di sana. Supaya apa? Supaya ya Kostik ini kan udah berumur kan, udah 30. Sedangkan masa depan itu ada di Cambiaso kan. Jadi kalau musim ini nggak dirotasi secara pinter-pinter, kapan harus mainin Kostik dan kapan harus mainin Cambiaso, nanti yang ada potensi Cambiasonya yang hilang kalau Kostik lagi, Kostik lagi. Karena Cambiaso dan Kostik punya dua karakter permainan yang beda. Cambiaso bisa invert, bisa masuk ke tengah, bisa apa namanya, ya lebih lebih kelihatannya Kostik lebih jago di crossing, Cambiaso lebih mampu masuk ke dalam kotak penalti, dribble bawa bola, penetrasi, cutback, itu dia mampu tuh kayak gitu tuh. Sedangkan kan Kostic nggak mampu kayak gitu. Itu kan dua wajah yang berbeda nih, Kostic dan Cambiaso. Jadi gue berharap di line up ini yang bikin beda adalah Cambiaso. Cambiaso main, Rabiot main, Locatelli main. Jangan Miretti lagi lah. Gue pengennya Fagioli. Gak tahu kenapa Miretti. Ya bagus, cuman memang gimana ya momentumnya nggak dapat dapat mulu. Jadi kalau bisa Fagioli aja. Terus McKennie, justru gue pengen McKennie line up lagi supaya ini memperteguh argumentasi gue bahwa ini beneran konsisten apa kebetulan, ya kan? Karena gue punya teori begini, pemain itu yang main di Juventus pasti jago, yang bedain konsisten apa enggak. Nggak ada pemain yang ke Juventus itu yang nggak jago, nggak ada. Semua pemain yang ke Juventus jago karena Juventus klub elit, bener nggak? Betul. Yang bikin ini semua pemain ini beda kan konsisten apa enggak. Yang bikin Juventus bisa juara kan konsisten apa enggak. Yang susah kan itu. Kalau ngomongin jago sih, gue rasa semua pemain yang ke Juventus tuh jago. Gak ada yang gak jago. Sandro jago, MTS jago. Yang akhirnya dihujat sama Juventus ini kan karena nggak konsisten. Hari ini jelek, besok jago. Hari ini jelek, besok jago. Pas lagi jelek Lord dihujat. Sandro. Iya kan? Nah kalau setiap pekan jago terus, ya nggak dihujat-hujat lah. Kalau jago ya nggak mungkin dihujat lah. Ya kayak Messi deh.
Messi itu kan bisa jadi legenda karena konsisten kan. Nah, Iya. kalau misalkan Messi dalam satu musim 50 gol, musim berikutnya 6 gol, musim berikutnya 6 gol, ya nggak jadi legenda juga. One season wonder ya Bang. Nah, ya iya. Yang bikin orang itu jadi legenda, jadi pemain kelas dunia itu kan setara CR7, setara Messi itu ya konsisten mereka gitu. Setiap musim selalu dengan performa yang nggak pernah kurang, bahkan lebih-lebih. Nah, gue penasaran sama Megan nih. Lu ini kebetulan lawan Lazio, apa emang beneran udah konsisten? Nah, Tapi penasaran. ngomongin konsistensi nih, jadi kangen tuh ada MVP sama BBC Bang ya. Itu Iya, ya betul kan? udah Itu paling kan konsisten itu era-era emas. itu kan Bener-bener yang paling bikin kita Scudetto terus kan? iya. Iya Nggak ada kan? yang sekonsisten mereka sejauh ini ya. Lah Dan iya nyetel kan? gitu. Ya lu kalau misalkan 10 pertandingan cuma 2 game yang jelek, masih aman dong. Ya secara 80% kan berarti kan 8/2 masih lebih Ya bagus bukan daripada berarti bagusnya gitu kan. harus perfect terus. Yang penting kan rate-nya itu kan mayoritas lu konsisten. Kan begitu yang penting. Iya kan? Ya kan Jangan kenapa jangan Locatelli dan konsisten untuk tidak konsisten Bang. konsisten tidak konsisten. Ya permasalahan musim kemarin kan ya kenapa ada istilah-istilah balik ke setelan pabrik itu kan ungkapan karena nggak konsisten kan. Iya kan? Ya Kalau logikanya kalau dengan formasinya Lazio kemarin 4-3-3 McKennie bisa berbicara banyak, seharusnya lebih tiga mudah ya. lima dua Karena dong. sorry, Lazio. Lazio. Oh, Lazio. Ini Iya, ngomongin Lazio. Lazio-nya. Iya, Oh, Lazio-nya 4-3-3. Dia bisa berbicara banyak di kanan. Harusnya logikanya ini lebih mudah karena formasinya Sassuolo 4-4-2. Artinya pemain yang perlu dijaga atau di cover dan dilewati itu lebih sedikit. Logikanya Bro Jeki. iya. Ya, intinya nanti kita lihat saja McKennie. Bener nggak nih dia Nah, sudah mendapatkan hidayah dan ini. menjadi pemain baru di musim ini. Tadi yang gue bilang konsisten tadi nggak. Karena gue pikir ya McKennie jago-jago aja. Nggak ada yang ke Juve yang nggak jago. Semua jago. Cuman masalahnya mereka konsisten nggak sebagai pemain yang jago. Gitu loh. Oke, gue Kalau rasa line Kenny up jadi seperti ini. Apa gimana? konsisten, kita patut berterima kasih sama Abang Pirlo sih Bang. Kalau Kenny beneran jadi ini. Oh iya, 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 ya, ya. Menurut gua, ya semua punya potensi lah untuk menjadi bintang besar ya. Bintang besar semua punya potensi ya. Ya tadi gue bilang kalau red konsistennya itu 70%, 80%, ya dia memang pemain bintang besar kan. Siapa sih yang sebelumnya kenal McKennie gitu kan Iya, tiba-tiba di bawah Pirlo nggak gitu ada dari bintang Schalke. besar yang performanya inkonsistensi. Ya kita sebut Toni Kroos, Modric, setiap musim konsisten. Setiap musim konsisten kan gitu. Jadi kalau mau jadi bintang besar itu performanya nggak bisa grafiknya naik turun, stabil. Itu Iya. baru namanya bintang. Tapi kalau lo naik turun, manusia lah. Standarnya manusia lah. Ya naik Bukan turun God ya ya. gitu. Average. Hah? Average Ya rata-rata average pemain lah, ya. rata-rata Iya, pemain average. lah. Iya. Ya jago aja, tapi ya average, nggak bisa bintang Iya. besar juga. Nggak sampai level God. Iya, belum belum ke arah sana belum. Gitu. Oke, ada lagi mengenai line up ini? Kalau line up Sassuolo, gue pikir ya kita bahas perlunya aja. Kita nggak terlalu mengenal banyak, ya mungkin kita lebih enak membahasnya Juventus juga sih. Tapi kalau 4-4-2 ini, kalau mereka defense, pasti akan menumpuk ya. Ini tadi gue bilang, tinggal gimana menjadi, siapa yang mau jadi pembeda di Juventus. Tinggal gitu aja nih. Oke, ada lagi yang mau tambahin? Atau kita ke materi terakhir? Ada yang mau tanyain? Atau Suryo atau Sangga ada yang mau sampein lagi? Nggak ada? Cukup Bang Gigi. Nah, Oh, cukup ya. Oke, kalau gitu skornya berapa nih? Kalau dari Sangga nih, skornya nih. Ini pertandingan cukup tricky, apakah PD kita 3-0 atau 1-0 cukup apa gimana? Atau draw? Melihat rekor pertemuan sih, ya mungkin margin 1-2 gol Bang lah. 2-0 lah. 2-0. Karena Nggak bagaimanapun pede, kita nggak away pede, kan. 3-0 nggak Away pede. game. Enggak, mungkin realistis saja lah. Sassuolo sering menyulitkan kan. Rekor 5 pertemuan terakhir juga menang kalah gitu kan. Jadi Ya, 2-0 aja udah cukup bersyukur buat saya Bang. Apalagi ini oke. away game kan. Ya. Ya. Oke, 2-0 ya. Kalau dari Surya gimana, Sur? Berapa ngelihat skornya? dari historinya, kalau away itu kita cukup pede untuk menang, ya kan kemarin juga menang lawan Lazio, gua 4-1. 4-1. Oh, skor Ya, gede ya. oh iya wajib karena kita harus ngejar itu tuh yang kemarin biru hitam menang lawan merah hitam ya kan. Hmm. Iya, Nah, iya, iya. Iya. kejar di situ golnya gitu. Mumpung ini lawannya tim yang posisinya 17 gitu. Nah, belum dapat tren positif. Kemarin mereka menang 2-0 aja langsung dibantai sama Frosinone 4-2 gitu. Ini bantai balik 4-1 kalau perlu. Iya, iya. Oke, 4-1 skor yang cukup sangat pede walaupun dibilang jangan sombong di awal. Oh iya, tapi kalau untuk optimisme 4-1 tetap. Oke. Oke, kalau gue sama lah kayak Sangga, hampir bisa dikatakan itu yang paling normal dengan asumsi bermainnya seperti lawan Lazio, mainnya pada eh,
apa grafiknya kalau di PS itu hijau semua ya, naik semua yang nggak ada yang merah Betul, turun ya. betul, 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 betul. Dengan grafik seperti itu 2-0 cukup meyakinkan. Kenapa? Karena Sassuolo pasti ingin memberikan tekanan juga, ingin memberikan perlawanan. Pasti Sassuolo juga nggak pengen terlihat mediocre lah di mata Juventus. Walaupun memang statusnya mediocre. Jadi dia memberikan perlawanan pasti, gue yakin itu. Oke, itu aja mengenai preview. Tapi ada satu materi terakhir yang lumayan menjadi ini berita yang terupdate ya. Berita terupdate kita kali ini adalah mengenai De Seglio yang sudah berlatih lagi. Ya ini menjadi banyak favorit Juventus ini. Favorit nggak nih? Atau jadi ladang hujatan? Ya, De Seglio sudah kembali berlatih dari cedera yang cukup panjang yaitu ACL. Ya memang belum tahu kapan lagi mau balik lagi ke Juventus dalam arti kata bermain. Cuman gue pengen tahu aja nih kalau kalian sendiri gimana mengenai De Seglio ini? Apakah kalian masih peduli? Oh, udah. Jadi nggak peduli sebenarnya. Ataukah penting atau nggak penting peran dari De Seglio? Waktu 2 musim yang lalu De Seglio sempat jadi hero ya, waktu menjadi gol penentu lawan Roma tuh comeback tuh. Itu seru banget. Ya. Nah, gimana kalau dari Sangga sendiri nih mengenai De Seglio ini? Ya, kalau saya melihat di Sigil ini karena versatilitasnya ya Bang Jeki ya. Hmm. Dia kanan bisa, kiri pun oke. Tentu pemain seperti ini yang dibutuhkan Juve ketika mungkin ya walaupun dia masih setelah ACL, biasanya kan karir sepak bola itu kan banyak pemain setelah ACL itu kan turun drastis ya. Hmm. Cuma kalau dengan melihat versatilitasnya si De Sciglio ini tetap dibutuhin sih sebenarnya di Juve. Sama kayak waktu itu kita punya Lord Padoin, di mana siapapun posisinya ya gue bisa gitu, palu gada, palu gue tuh gak ada. Hmm. Dan Desi ini kan salah satu pemain yang mungkin bisa jadi apa support ya buat si di kanan ada Kenny, di kiri juga buat bisa ngelapis daripada iya Sandro lah masih bisa lah walaupun angin-angin sama-sama kurang bisa tune in sih. Tapi tetap dibutuhin pemain macam Desi dulu ini Bang. Walaupun Juve secara kompetisi ya kita gara-gara FFP terlempar dari Eropa cuma ada Serie A dan ya domestik lah intinya. Tapi tetap bagaimanapun juga fleksibilitasnya Desi tetap dibutuhin sama Allegri sih menurut saya sih. Oke. Dia bisa multi. Oke, jadi karena De Seglio ini fleksibel bisa bermain di banyak posisi gitu ya. Betul. Oke. Ada lagi? Ban serep lah istilahnya. Marcelo. Oke. Ada lagi? Cukup. Cukup. Oke. Dari Suryo gimana mengenai tanggapan lu mengenai De Seglio yang mau comeback nih? Ya mungkin kalau dari beritanya sih katanya sebelum akhir tahun. Ya kita nggak tahu nih karena cedera yang cukup panjang juga ACL. Gimana? Ya, kembali lagi ke kelebihannya De Sciglio yaitu long pass-nya yang oke gitu. Nah, di sini alhamdulillah kalau memang dia comeback fit dengan posisi yang oke, dengan skill yang kalau tadi berusaha nggak bilang seperti Lord Padoin, bisa dilihat dari etos kerja dong berarti. Kanan kiri oke. Nah, kalau in emergency kita balik ke yang tadi pertama kali gue bilang 4-1-4-1. Nah, Di Sciglio bisa di kiri, Danilo kanan. Nah, mumpung Gatti itu lagi semangat-semangatnya karena mau habis memperpanjang kontrak sampai 2028 dari kabar yang gue lihat. Gatti Bremer. Kemudian DMF-nya atau katakanlah bisa dibilang registranya Locatelli, Fagioli, Rabiot, kanan McKennie, kiri Chiesa, penyerang tunggal Vlahovic. Oke. Ya jadi untuk De Seglio ini karena tadi apa gimana? Karena dia Karena long pass-nya oke long pass. gitu. Oke. Kalau misalnya tadi Bro Jeki bilang, kalau misalnya situasi mandek, kemudian Chiesa juga di depannya itu tercover sama katakanlah 2 atau 3 orang, berarti kan kita butuh umpan yang cukup panjang dan akurat untuk ke Vlahovic. Nah, di sini keunggulan daripada Mattia De Seglio. Di samping etos kerja seperti Lepadoin, kiri kanan oke, ban serep yang multifungsi, dia bisa punya long pass yang oke juga untuk memecah kebuntuan itu Bro Jeki. Oke. Ya sebagai bahan serep dan bisa long pass memecah kebutuhan. Oke, thank you Suryo. Kalau gue pribadi melihat De Seglio ya, intinya kan dia adalah pemain cadangan atau kedalaman squad. Nggak gampang nyari pemain cadangan. Serius ini, nggak gampang nyari pemain cadangan. Paling gampang nyari pemain inti. Siapa pemain yang nggak mau ditawarin jadi pemain inti? Semua mau. Cuman kalau untuk disuruh jadi cadangan, siapa yang mau? Nggak ada kan? Jadi kita sangat beruntung pemain cadangan kita adalah pemain senior. Rugani, De Seglio. Artinya apa? Ketika anak muda ini main, gemeteran main lawan Merda misalkan karena situasi tekanan segala macam, masuk De Seglio, masuk nanti Rugani. Setidaknya mentalitasnya bisa levelnya bisa apa namanya? Menyaingi lah. Bisa apa bersaingan lah untuk di level mentalitas seperti itu. Kan di Seglio pengalamannya kan cukup banyak. Di Milan udah Scudetto, bersama Juve udah sekian kali Scudetto. Game yang waktu lawan Roma kemarin dia berhasil comeback. Jadi ini pemain cukup pengalaman. Jadi sangat beruntung Juventus punya pemain cadangan yang punya pengalaman,
ya memang skillnya kalau lagi bagus ya bagus banget, kalau lagi jelek ya jelek banget. Nah, tapi beruntungnya adalah level pemain cadangannya Juventus adalah pemain berpengalaman gitu loh. Ya. Nah ini sangat beruntung sekali. Jadi gue melihatnya di sisi situ. Coba kalau bayangin kalau pemain cadangannya udah skillnya biasa-biasa aja, udah itu bukan pemain berpengalaman. Pengalaman gue maksud bukan pengalaman main bola ya. Pengalaman di game-game penting, pengalaman di mental juara, pengalaman di situasi-situasi game yang besar. Itu maksud gue pengalaman. Kalau pengalaman cuma main bola ya namanya pekerjaan yang main bola ya semua juga pengalamannya main bola. Jadi pengalaman di sini adalah pengalaman di level-level tinggi. Ya kan pemain yang punya mental yang udah ngalamin juara Juventus kan udah nggak banyak lagi. Tek, Danilo pernah, MDS ya, yang pernah Scudetto ya, Rugani, siapa lagi coba? Siapa lagi itu baru 4 gue sebutin. Coba ada siapa lagi yang pernah Scudetto sama Juventus? Yang belum gue sebut. Tek, Rugani, Danilo, De Seglio, Chiesa belum pernah, Vlahovic belum pernah, McKennie belum pernah, Locatelli belum pernah. Ayo, siapa lagi yang udah? Banyak kan yang belum pernah memang udah Jake. Iya, Banyak, eranya udah habis. bener nggak? Terus kita suruh anak-anak itu punya mental juara. Lah, juaranya belum pernah, suruh mental juara. Bagaimana caranya punya mental juara, tapi belum pernah juara. Nah, ini pemain-pemain kayak Rugani, De Siglio, walaupun skillnya ya belum dikatakan gimana-gimana, cuman dia punya pengalaman gitu loh. Jadi, lu udah kasih sisi versatile-nya, gue setuju. Skillnya lompat, satu set lagi. De Siglio ini pemain pengalaman. Ya, jadi sangat beruntung lah Juventus punya pemain cadangan pengalaman. Coba kalau lu pikir-pikir pemain cadangan Juventus tuh mediocre banget. Wah, Ya berat. akhirnya jadi nggak super sub kan? Iya kan? Pas lu ganti McKennie, gantinya yang lebih kacau lagi dari McKennie. Ya namanya bukan super sub dong. Namanya downsize, downgrade. Downgrade. Iya iya Under dong. sub. Iya, lebih parah lagi kan. Jadi Mediocre sub. iya. Jadi masih beruntung lah MDS ini. Ya dia memang nggak perlu line up tapi jadi cadangan sekali main bagus gitu nggak masalah buat gue. Gitu sih. Oke, gitu Apalagi aja. yang ngorbitin Apa? dia si Desti ya Bang Jeki ya. Si Si Desti, Allegri. si Allegri, sorry. Iya. Allegri juga Ya waktu karena mudanya Allegri kan semangat. sukanya emang versatile gitu kan. Iya, Iya. Ya nilai dia plus lah. dia itu kan skillnya nggak banyak, cuman dia mobilitas kalau sekali main. Naik turunnya lumayan intensif. Jadi dia Iya, timing antara ngebantu serangan sama mundur itu nggak pernah telat ya. Itu waktu dia muda ya. betul. Tapi kan kita nggak tahu ya sekarang kan makin tua. Jadi emang Tahun ini masuk 30 dia. ya jadi De Seglio ini nggak bisa main 90 menit karena cara bermainnya itu menguras fisik. Dia kalau line up pasti di menit 60-70 ganti. Coba aja lihat. Atau ya paling bener cadangan. Jadi tenaganya itu diporsir buat naik turun aja. Iya, transisi. Iya kan? Nggak cocok kalau dia main line up 90 menit ngos-ngosan dia. Kayak Listener aja kan di usia-usia terakhir-terakhir di Juve kan kelihatan mukanya megap-megap kalau udah habis kalau habis bantu serangan udah udah megap-megap. Kelihatan. Tapi secara statistik cuma ada 3 pemain Juve yang 4 pertandingan itu main full, gak pernah diganti. Rabiot, Danilo, Locatelli. Bremer kalau nggak salah ya. Semua 360 menit bermain tanpa penggantian gitu kan. Iya, iya. Yang masih kuat bermain full gitu artinya. Danilo cukup mengejutkan di usia dia yang 32 hampir 33 masih kuat aja main 90 menit. Iya, iya. Ya kalau Danilo gue rasa ada dorongan mental karena dia sebagai kapten lah. Beda lah kalau lo dikasih tanggung jawab lebih, pasti lo punya dorongan lebih dong. Iya, Ya, biasanya ya, gitu. dia kan jadi kapten. Gue ngelihat ketika Danilo udah jadi band kapten, dia kayak punya tanggung jawab lebih gitu. Mainnya harus bagus gitu. Beban berat di Gitu. pundakmu. Iya, Aduh. iya. Ya kalau dia sebagai kapten dia nggak nunjukin semangat, dia nggak nunjukin, ya nanti anak buahnya loyo-loyo dong. Ya harus begitu kapten, harus. Ya walaupun lu main mungkin nggak jago-jago, misalkan nggak sejago apa, cuman palingan lu tunjukin spirit yang berbeda kan. Iya. Oke, itu aja kali ya. Udah banyak juga nggak terasa kita udah mau 3 jam. Wah, Nggak lah. Ya, kayak film India. tadi kita udah prediksikan bahwa kita bisa menang di angka 2-0 bahkan 4-1. Ya, kita harus ingat bahwa Juventus ini kalah loh di kandangnya mereka musim kemarin. Ini pertandingan cukup tricky. Terlihat mudah tapi juga nggak semudah itu. Jadi mudah-mudahan kita bisa lihat Juventus bermain seperti layaknya lawan Lazio dan di sini banyak ngomongin McKennie, apakah McKennie benar-benar konsisten musim ini atau ya kebetulan kemarin ya. Coba nanti kita lihat di lawan Sassuolo. Jangan-jangan nggak line up lagi. Udah gini kita diomongin kayak gini nggak line up lagi. Yang line up-nya WA. Disiratin ya. Oke, itu aja. Terima kasih sekali lagi buat Angga ya. Terima kasih lagi buat Suryo udah join, Sangga dan Suryo udah join di
di Suara Juventus ini. Teman-teman Suara Juventus ini jangan lupa di subscribe channelnya, jangan lupa di follow, jangan lupa di share dan like supaya channel ini bisa terus mengudara dan menemani teman-teman membahas Juventus. Oke, sekali lagi, Fino alla fine, Forza Forza Juve. Juve. Oke. Nah,